warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Stefania Amalia Hagui. Saya Hadita Rahma Wahyudi. Saya Novan Andiansa. Kami akan mempresentasikan Pratikum Perancangan Tata Letak dan Fasilitas. Selamat menyaksikan. Untuk modul pertama yaitu modul 1 penentuan tata letak fasilitas. Definisi pertama, metode least cost, yaitu menghitung biaya transportasi yang paling rendah dari satu gudang ke tempat penyimpanan tujuan. Yang kedua, tata letak fasilitas, yaitu tata cara pengaturan fasilitas guna menunjukkan kelancaran proses produksi. Yang ketiga, modal transportasi, yaitu pendistribusian suatu komoditas dari sejumlah sumber kepada sejumlah tujuan dengan meminimalkan ongkos transportasi. Yang keempat, tujuan tata letak fasilitas, yaitu mengurangi jarak perpindahan, memperlancar aliran kerja. Yang kelima, metode NWCR, yaitu merupakan metode yang paling mudah namun tidak mementingkan biaya operasional. Yang terakhir, metode Vogel, yaitu memberikan pemecahan masalah lebih mudah dibandingkan metode NWCR dan least cost dan menghasilkan pencerahan yang optimum. Untuk temannya seperti gambar, ya, untuk periode Januari sampai Desember untuk demandnya seperti itu. Kemudian suplainya untuk pabrik A suplainya 16.777 dan untuk B 17.837 dan untuk pabrik C 18.897. Untuk biaya transportasinya seperti di gambar. Untuk pabrik A 14, pabrik B 10, pabrik C 27 dan seterusnya. Untuk perhitungannya seperti gambar, yaitu pertama dimasukkan ke demandnya dari bulan Januari sampai bulan Desember dan suplainya dimasukkan juga. Untuk perhitungannya yaitu pada pabrik A yang dipilih yaitu periode bulan Juli, Agustus, September dan Desember. Kemudian untuk pabrik B yang dipilih itu bulan Januari, bulan Maret, bulan April dan bulan Agustus, kemudian yang terakhir November. Untuk pabrik C yaitu bulan Februari, bulan April, bulan Mei, bulan Juni dan bulan Oktober. Untuk perhitungannya dipilih yang terkecil dari ongkosnya, kemudian dibandingkan semua. Untuk yang delta C ini selisih ongkos pada bulan Januari sampai dari bulan Januari untuk pabrik A, B, dan C. Dipilih yang selisihnya dari yang terkecil dikurangi yang di atasnya dan seterusnya. Untuk modul 2 yaitu modul penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. Definisi: desain produk
merupakan penyederhanaan yang bertujuan agar semakin mudah dalam menggunakan suatu produk. Macam-macam peta kerja merupakan peta sistematis, terdapat dua, yaitu peta jenis keseluruhan dan peta kerja sempat. Peta kerja keseluruhan merupakan peta kerja yang melibatkan sebagian atau keseluruhan fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Peta kerja setempat adalah peta kerja manusia, mesin, peta kerja setempat yaitu beberapa peta kerja yang termasuk peta kerja setempat, yaitu adalah peta kerja manusia mesin, peta kerja proses kelompok kerja, peta tangan kanan dan tangan kiri. Untuk peta proses operasi adalah kemudian pengertian peta proses operasi. Peta ini menurut pertimbangan keterangan yang patut diperhitungkan, yaitu menganalisa waktu dan tempat yang diperlukan. Kemudian pengertian precedence diagram. Precedence diagram metode merupakan penyempurnaan dari diagram panah, karena diagram panah pada prinsipnya hanya memakai satu jenis hubungan aktivitas, yaitu hubungan akhir awal. Untuk gambarnya seperti di samping. Untuk komponennya, yang pertama kaki kursi jumlah 4. Spesifikasi produk kayu, keterangan dibuat. Yang kedua, komponen sandaran berjumlah 2. Spesifikasi produk kayu, keterangan dibuat. Yang ketiga, dudukan jumlah 1. Spesifikasi produk kayu, keterangan buatan. Untuk data precedence diagramnya, yaitu pekerjaan pertama inspeksi, taks A waktunya 36 menit, pengukuran taks B waktu 9 menit, proses dari taks A, pekerjaan pemotongan taks C, taks tem untuk waktunya 43 menit, prosesnya dari taks B. Untuk keempat, penghalusan taks D, waktunya 30 menit dari taks C. Untuk yang kelima, pengeboran taks E, waktunya 5 menit, prosesnya dari proses D. Untuk yang keenam, perakitan taks F, waktu 15 menit, proses dari proses E dari taks E. Untuk pengecatan taks G, waktu 15 menit, prosesnya dari taks F. Untuk diagram alirnya, yaitu dari seperti digambar, yaitu dari A ke B ke C ke D ke E ke F dan ke G. Untuk proses A waktunya 36 menit, proses B 9 menit, proses C 43 menit, proses D 30 menit, proses E 5 menit, proses F 15, kemudian G 15. Kemudian untuk peta proses operasinya, yaitu seperti gambar. Untuk proses pertama pada kaki kursi, yaitu inspeksi 2 menit, kemudian dudukan inspeksi 2 menit, kemudian sandaran inspeksi 3 menit. Kemudian untuk proses operasi pertama yang satu, yaitu pengukuran 3 menit, kemudian pengukuran pada dudukan 2 menit, kemudian pengukuran pada sandaran 2 menit. Kemudian pemotongan kursi, operasi pemotongan kursi yaitu 8 menit. Lalu operasi pemotongan dudukan 15 menit. Kemudian operasi pemotongan sandaran 20 menit. Penghalusan yaitu proses operasi gabungan 20 menit. Dudukan, penghalusan dudukan proses
gabungan 20 menit. Pada sandaran penghalusan pada sandaran proses gabungan 20 menit. Kemudian di gabungan semua pada proses pengeboran. Proses operasi pengeboran yaitu 5 menit. Dilanjutkan perakitan, operasi perakitan 15 menit. Yang terakhir pemasangan 15 menit. Untuk kegiatan operasi berjumlah 12, waktunya 117 menit. Pemeriksaan berjumlah 9, waktunya 16 menit. Untuk penyimpanannya 1. Total jumlah operasinya 24 dan total waktunya 153 menit. Saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu penentuan luas mesin untuk perancangan tata letak fasilitas. Sebabnya yaitu pentingnya tata letak, luas area, peta aliran proses, jumlah produk, jumlah mesin, peta proses dan peta proses operasi. Pentingnya tata letak untuk pabrik yaitu untuk memaksimalkan ruangan yang ada di pabrik tersebut agar biayanya itu efisien gitu loh. Jadi biayanya kita tuh nggak menghabiskan banyak biaya untuk luas daerah yang digunakan. Terus kalau peta proses operasi itu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses dari pembuatan bahan baku sampai bahan jadi. Lalu peta aliran proses adalah peta yang menunjukkan seperti inspeksi, transportasi, penyimpanan, dan lain-lain. Lalu kalau jumlah mesin itu rumusnya NT kali PI per D kali E. T itu jumlah waktu yang dibutuhkan, PI itu adalah jumlah produk yang dihasilkan, E itu efisiensi, dan D itu jumlah waktu pekerjaan. Jadi jumlah waktu pekerjaan itu 8 jam, yaitu 480 menit. Kalau jumlah produk itu rumusnya P sama dengan PG plus PD. PG itu jumlah produk yang good quality plus PD yaitu jumlah produk yang cacat atau disqualification. Lalu kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu kebutuhan mesin atau mesin produksi. Demand-nya yaitu 193 unit, jam kerjanya 8 jam kerja yaitu 480 menit. Waktu pengerjaannya itu 12 menit, downtime-nya 1 menit, downtime-nya 1 jam, setup time-nya 10 menit. Tahapan prosesnya yaitu 1 itu dari mesin pemotong, jam kerjanya itu 480 seperti yang dijelaskan tadi. Waktu pengerjaan per periode itu 43 menit untuk mesin pemotong, downtime-nya itu 60, setup time-nya 10 tetap, dan defect-nya itu 2. Mesin penghalusan itu jam kerja per periodenya 480, waktu pengerjaannya 30 menit, downtime-nya 60, setup time-nya 10, dan defect-nya 2. Lalu beralih ke mesin bor jam kerjanya 480 sama seperti mesin yang lainnya. Waktu pengerjaannya 5 menit, downtime-nya itu 60, setup time-nya 10, defect-nya juga 2, sama yang seperti di atas tadi. Dan terakhir mesin cat spray, jam kerjanya 480 menit, waktu pengerjaannya 15 menit, downtime-nya 60 menit, setup time-nya 10 menit, dan defect-nya 2. Lanjut ke perhitungan jumlah produk atau PI. Pada jumlah produknya ini seperti yang tadi rumusnya P good 1 main P. Jumlah produk mesin spraynya, pada mesin spray jumlah produknya sebanyak 197 unit, pada produk mesin bor sebanyak 201 unit, mesin penghalus sebanyak 205 unit, dan mesin pemotong sebanyak 209 unit. Pada perhitungan efisiensi mesin atau disimbolkan dengan E, pada efisiensi mesin pemotong rumusnya yaitu E sama dengan 1 min ST per DT per D sama dengan 1 min 60 itu tadi waktu downtime-nya tadi. Waktu downtime per menit dikurangi ditambah 10 per waktu kerjanya 480, jadi totalnya 0,85 unit. Efisiensi mesin pemotongan juga 0,85 menit.
dengan downtime, defect, dan waktu pengerjaan yang sama. Efisiensi mesin bor juga 0,85 unit dengan downtime dan defect yang sama 0,85 unit totalnya. Dan yang terakhir, efisiensi mesin cat spray juga 0,85 unit dengan downtime, setup time, dan defect yang sama. Kita beralih ke perhitungan jumlah mesin yang disimbolkan dengan N. Jumlah mesin pemotong rumusnya yaitu N sama dengan T kali PI per D kali E sama dengan periode waktunya itu 43 dikali jumlah produk yang akan diproduksi yaitu 209 per waktunya 480 dikali efisiensinya yaitu 0,85. Jadi jumlah mesin pemotong sebanyak 22 mesin, jumlah mesin penghalus sebanyak 15 mesin, jumlah mesin bor sebanyak 2 mesin, dan jumlah mesin cat spray sebanyak 7 mesin. Selanjutnya, flow process chart terdiri dari inspeksi, operasi, storage, dan inspeksi dan operasi yang bergabungan. Kita beralih ke modul 4, yaitu penentuan kebutuhan luas area, perancangan tata letak fasilitas. Subbabnya terdiri dari definisi tata letak fasilitas, routing sheet, sistem aliran material, tujuan material handling, luas area yang dibutuhkan, dan allowance. Tata letak fasilitas berfungsi untuk mengoptimalkan perusahaan yang akan dibangun agar konsolidasi untuk mengubah perusahaan tersebut menjadi terstruktur. Sistem aliran material yaitu menjadi 4, yaitu tata letak produk, tata letak mesin yang disusun sebagaimana suatu produk itu berjalan. Kalau tujuan pemindahan material handling adalah untuk meminimalkan ongkos yang akan dikeluarkan untuk produk untuk perusahaan tersebut agar meminimalkan pengeluaran biaya yang akan dikeluarkan. Luas area, lalu sebabnya yang luas area yang dibutuhkan berfungsi untuk memaksimalkan luas area yang ada di perusahaan tersebut agar dapat meminimalkan ongkos biaya yang dikeluarkan. Sedangkan pada routing sheet adalah tabulasi langkah-langkah yang tercakup dalam memproduksi komponen-komponen yang terdiri dari perincian hal-hal yang berkaitan. Sedangkan pada allowance adalah kelonggaran. Jadi kelonggaran itu seperti jam karyawan untuk istirahat, terus kelelahan atau yang lain-lain. Allowance juga dibedakan dari fatigue allowance dan delay allowance. Selanjutnya, pengukuran dimensi kursi. Deskripsi komponennya yang pertama yaitu kaki kursi. Inspeksi melewati tahap inspeksi. Ukuran yang diterima adalah 4 cm. Inspeksinya 40 kali 2,5 kali 2,5. Setelah proses pengukuran, ukurannya menjadi 40 kali 2,5 kali 2,5. Persen scrapnya sampai dengan 0. Lalu pada kaki kursi pengukurannya 38 kali 2,5 kali 2,5, dan setelah pengukuran itu tetap menjadi 38 kali 2,5 kali 2,5. Persen scrapnya sama dengan 0. Pemotongannya juga ukuran yang diterima sebelum proses yaitu 34 kali 2,5 kali 2,5. Setelah proses ukuran dipakai menjadi 33 kali 2,5 kali 2,5, dan persen scrapnya sebanyak 0,12. Sedangkan pada penghalusan dan inspeksi, ukuran yang diterima sebelum proses yaitu 33 kali 2,5 kali 2,5, dan ukuran yang diterima setelah proses yaitu 32 kali 2,5 kali 2,5, dan persen scrapnya sebanyak 0,12. Pada pengeboran, ukuran yang diterima sebelum proses yaitu 33,2,5 kali 2,5, dan ukuran dipakai setelah proses yaitu 32 kali 2,5 kali 2,5. Persen scrapnya sebanyak 0,12. Sedangkan pada pengecatan, ukuran yang diterima sebelum proses yaitu 32 kali 2,5 kali 2,5, dan setelah proses atau ukuran yang dipakai setelah proses yaitu 32 kali 2,5 kali 2,5, dan persen scrapnya sebesar 0. Dan lanjut pada komponennya, dudukan. Ukuran yang diterima sebelum proses 1. Pada inspeksi,
ukuran proses yang diterima yaitu 33,2,5 kali 2,5. Setelah dipakai yaitu 33,2,5 kali 2,5. Persen scrapnya sebesar 0. Ukuran diterima sebesar 31 kali 2,5 dikali 2,5. Setelah dipakai sebesar 33 kali 2,5 kali 2,5. Persen scrapnya sebesar 0,03. Pada pengukuran, ukuran diterima sebelum proses yaitu 31 kali 2,5 kali 2,5. Sedangkan ukuran proses yang setelah dipakai yaitu 30 kali 2,5 kali 2,5, dan persen scrapnya sebesar 0,03. Pada penghalusan dan inspeksi, ukuran yang diterima sebelum proses yaitu 29 kali 2,5 kali 2,5, dan ukuran yang dipakai setelah proses tetap sama yaitu 29 kali 2,5 dikali 2,5, dan persen scrapnya sebesar 0. Pada pengeboran, ukuran yang diterima sebelum proses yaitu 29 kali 2,5 kali 2,5. Ukuran yang diterima setelah proses yaitu 29 kali 2,5 kali 2,5. Persen scrapnya sebesar 0. Pada pengecatan, ukuran yang diterima sebelum proses yaitu 29 kali 2,5 kali 2,5. Dan pada ukuran yang dipakai setelah proses yaitu masih tetap 29 kali 2,5 kali 2,5. Persen scrapnya sebesar 0. Kita lanjut ke komponen sandaran. Inspeksi pada ukuran yang diterima sebelum proses yaitu 40 kali 2,5 kali 2,5, dan ukuran yang dipakai setelah proses yaitu 40 kali 2,5 kali 2,5. Persen scrapnya sebesar 0. Pada pengukuran sandaran, ukuran yang diterima sebelum proses yaitu 40 kali 2,5 kali 2,5, dan yang dipakai setelah proses 40 kali 2,5 kali 2,5. Persen scrapnya tetap 0. Pada pemotongan sandaran, ukuran yang diterima sebelum proses yaitu 37 kali 2,5 kali 2,5, dan ukuran dipakai setelah proses yaitu 38 kali 2,5 kali 2,5. Persen scrapnya sebesar 0,05. Dan pada penghalusan dan inspeksi, ukuran yang diterima sebelum proses yaitu 38 kali 2,5 kali 2,5. Ukuran yang dipakai setelah proses 35 kali 2,5 kali 2,5, dan persen scrapnya 0,08. Pada pengeboran, ukuran yang diterima sebelum proses sebesar 35 kali 2,5 dikali 2,5, dan setelah proses dipakai sebesar 35 kali 2,5 kali 2,5. Persen scrapnya 0. Dan yang terakhir pada pengecatan 35 kali 2,5 kali 2,5, dan setelah proses pemakaian yaitu 35 kali 2,5 kali 2,5. Persen scrapnya tetap 0. Kita lanjut pada tabel routing sheet yaitu tabulasi langkah. Ini ada deskripsi komponen kaki kursi, inspeksi, waktu operasi per jamnya 0,033 jam, kapasitasnya mesin per hari itu 14.400, persen scrapnya 0, bahan yang diminta atau demand-nya 0, bahan yang disiapkan yaitu 1926. Efisiensi produknya itu sebesar 22.701. Jumlah mesin terbagi menjadi dua yaitu mesin teoritis dan mesin aktual. Mesin teoritisnya ini sebesar 1,6 dan mesin aktualnya 2. Pada proses kedua yaitu pengukuran kaki kursi menggunakan meteran, waktu operasinya itu sebesar 0,083. Kapasitas mesinnya per hari itu 5.760, persen scrapnya sebesar 0. Demandnya yaitu tetap yaitu 19.296. Bahan yang disiapkan yaitu 19.296. Efisiensi produknya 20.701. Mesin teoritisnya sebesar 3,9 dan mesin aktualnya sebanyak 4. Pada proses pemotongan yang menggunakan alat mesin memotong, waktu operasinya sebesar 0,133, kapasitasnya yaitu 3.600, persen scrapnya 0,12. Bahannya yang diminta tetap yaitu 19.296. Bahan yang disiapkan sebesar 21.869 dan efisiensi produknya sebesar 25.728.
mesin teoretisnya sebesar 7,1 dan mesin aktualnya sebesar 7. Lalu beralih ke proses yang keempat, yaitu penghalusan dan inspeksi kaki kursi menggunakan mesin penghalus. Waktu operasinya sebesar 0,33 dan kapasitas mesinnya per hari itu 100.440. Persen scrapnya 0,12 dan demandnya 19.296. Bahan yang disiapkan yaitu sebesar 21.958. Efisiensi produknya 25.832. Mesin teoretisnya sejumlah 17,9 dan aktualnya sebesar 18. Proses yang kelima yaitu pengeboran menggunakan mesin bor. Waktu operasinya sebesar 0,083, kapasitasnya 5.760, persen scrapnya 0,12, demandnya 1.926, bahan yang disiapkan sebesar 21.998, efisiensi produknya sebesar 25.832 dengan mesin teoretisnya sebanyak 4,5. Pada komponen dudukan, langkah yang keenam yaitu inspeksi. Waktu operasinya sebesar 0,033 jam, kapasitasnya 14.400, persen scrapnya sebesar 0, demandnya 4.824 dan bahan yang disiapkan sebesar 4.824. Efisiensi produknya sebesar 5.675, mesin teoretisnya sebanyak 0,39 dan mesin aktualnya sebanyak 1. Pada langkah yang ketujuh yaitu pengukuran menggunakan meteran. Waktu operasinya sebenarnya 0,033, kapasitasnya yaitu 14.400, persen scrapnya 0,03, bahan yang diminta 4.824, bahan yang disiapkan pada pengukuran sebesar 4.985, efisiensinya 5.864 dan mesin teoretisnya sebanyak 0,41, mesin aktualnya sebesar 1. Pada tahap yang selanjutnya yaitu pemotongan. Tahap yang ke-8 menggunakan mesin pemotong. Waktu operasinya yaitu 0,250 per jam, kapasitasnya sebesar 1.920 dan persen scrapnya 0,03, demandnya 4.824, bahan yang disiapkan sebesar 4.990, efisiensinya sebesar 5.871, mesin teoretisnya sebanyak 3,06 dan mesin aktualnya sebanyak 3. Pada tahap yang ke-9 yaitu penghalusan dan inspeksi menggunakan mesin penghalus. Waktu operasinya sebesar 0,33, kapasitas mesin perharinya 1.440 dan persen scrapnya sebesar 0. Bahan yang diminta 4.824 dan bahan yang disiapkan sama yaitu 4.824 dengan efisiensi produk sebesar 5.675 dan mesin teoretis sebanyak 3,94, sedangkan pada mesin aktual yaitu 4. Pada proses yang ke-10 yaitu pengeboran menggunakan mesin bor. Waktu operasinya sebesar 0,083 jam, kapasitasnya 5.760, persen scrapnya sebesar 0, demandnya 4.824 dan bahan yang disiapkan sama yaitu 4.824, efisiensi produknya sebesar 5.675 dengan mesin teoretis sebanyak 0,99 dan mesin aktualnya sebanyak 1. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu pengecatan. Pada proses yang ke-11 dengan menggunakan mesin cat spray. Waktu operasinya sebesar 0,083 jam, kapasitasnya 5.760 dengan scrap sebesar 0 dan bahan yang diminta sebesar 4.824 dengan bahan yang disiapkan sama yaitu 4.824 dengan efisiensi produk 5.675 dengan mesin teoretis sebesar 0,99 dan jumlah mesin aktual sebesar 1. Pada komponen sandaran, tahap yang ke-12 yaitu inspeksi. Waktu operasinya sebesar 0,033 dengan kapasitas mesin perharinya itu 14.400 dengan persen scrapnya 0 dan bahan yang diminta sebesar 9.648 dan bahan yang disiapkan yaitu sama 9.648 dengan efisiensi produknya yaitu 11.351 dan jumlah mesin teoris yaitu 0,79 dan mesin aktualnya sebesar 1. Pada pengukuran yaitu tahap ke-13 dengan menggunakan meteran.
waktu operasinya sebesar 0,033 dengan kapasitas mesinnya per harinya 14.400, scrapnya sebesar 0, bahan yang diminta 9.648 dan bahan yang disiapkan juga sama yaitu 9.648 dengan efisiensi produk 11.351 dan jumlah mesin teoretis sebesar 0,79 dan mesin aktual sebesar 1. Pada tahap yang ke-14 yaitu pemotongan sandaran dengan menggunakan mesin pemotong, waktu operasinya sebesar 0,33 dan kapasitas mesin perharinya yaitu 4.440 dengan persen scrap 0,05 dan bahan yang diminta yaitu 9.648 dengan bahan yang disiapkan yaitu lebih banyak yaitu 10.199 dengan efisiensi produknya 11.999 dengan jumlah mesinnya 8,33 dan mesin aktualnya 8. Pada tahap yang ke-15 yaitu penghalusan dan inspeksi dengan menggunakan mesin penghalus, waktu operasi per jamnya 0,33, kapasitasnya yaitu 1.440, kapasitas mesinnya per hari yaitu 1.440 dengan persen scrap 0,05, bahan yang diminta sebesar 9.648 dan bahan yang disiapkan 10.199 dengan efisiensi produk 11.999, jumlah mesin teoritisnya sebesar 8,33 dan mesin aktualnya sebesar 8. Pada komponen sandaran yaitu tahap yang ke-16 yaitu pengeboran dengan menggunakan mesin bor, waktu operasi per jamnya yaitu 0,083 dengan kapasitas mesin per harinya yaitu 5.760 dengan persen scrapnya sebesar 0 dan demandnya 9.648 dengan bahan yang disiapkan 9.648 dengan efisiensi produknya 11.351 dan jumlah mesin teoritisnya sebesar 1,97 dan mesin aktualnya sebesar 2. Pada tahap yang ke-17 yaitu pengecatan dengan menggunakan mesin cat spray, waktu operasinya sebesar 0,083 dengan kapasitasnya per hari yaitu 5.760, persen scrapnya sebesar 0 dan bahan yang diminta 1.968 dengan bahan yang disiapkan yaitu sama 9.648 dengan efisiensi produk sebesar 9.351. Jumlah mesin teoritis sebesar 1,97 dengan mesin aktual sebesar 2. Pada tahap ke-18 yaitu perakitan menggunakan mesin bor, waktu operasinya yaitu 0,167 jam, kapasitasnya yaitu 2.880, persen scrapnya sebesar 0,12 dan bahan yang diminta yaitu 4.824 dan bahan yang disiapkan 5.489 dengan efisiensi produk 6.458 dengan jumlah mesin teoritis sebesar 2,24 dan mesin aktualnya juga sebanyak 2. Lalu slide selanjutnya yaitu luas area. Luas area terbagi menjadi dua yaitu luas area terbagi menjadi 4 yaitu luas area mesin atau hanya mesin, luas area peralatan, luas area material 1, luas area material 2 dan material 3. Lalu luas operator, luas perhitungan area operator dan luas area produksi. Pada luas area mesin pemotong panjangnya 0,6 meter dengan lebarnya sebesar 1 meter dan luasnya 0,6 meter persegi. Pada mesin penghalus panjangnya 0,4 dengan lebar 0,9 dan luasnya 0,36 meter persegi. Pada mesin bor panjangnya 0,3 dengan lebarnya 2 meter dan luas totalnya yaitu 0,6 meter persegi. Pada mesin cat spray panjangnya 1 meter, lebarnya 0,7 meter dengan luasnya 0,7 meter persegi. Pada luas area peralatan, mesin pemotongnya panjangnya sebesar 0,6 meter, lebarnya 0,6 meter juga, luasnya 0,36 meter persegi. Pada mesin penghalus, panjangnya sebesar 0,4, lebarnya 0,6, luasnya sebesar 0,24 meter persegi. Pada mesin bor, panjangnya 0,3,
lebarnya 0,4 meter dan luas totalnya itu 0,12 meter persegi. Pada mesin cat spray panjangnya sebesar 1 meter, lebarnya sebesar 0,5 dan luasnya sebesar 0,5 meter persegi. Lalu berlanjut ke luas area material. Pada komponen kaki kanan kebutuhan per setnya yaitu 2. Bahan baku yang digunakan yaitu menggunakan kayu dengan panjang 30 cm dan totalnya 90. Produksi perharinya 193 unit dengan kebutuhan material satunya 96,48. Lalu lanjut ke komponen kaki kiri, kebutuhan per setnya tuh sebanyak 2. Bahan baku yang digunakan tetap yaitu kayu, panjang ukurannya sebesar 30 cm dengan totalnya 90. Produksi perharinya 193 unit dengan kebutuhan material satu yaitu 96,48. Pada komponen dudukan kebutuhan per setnya yaitu sama dengan 1 dengan bahan baku yang digunakan yaitu kayu dengan panjang ukuran 40 cm dan totalnya sebesar 40 dengan produksi per hari 193 unit dan kebutuhan material satu yaitu 192,96. Pada komponen penyangga belakang kebutuhan persennya sebanyak 2 dengan bahan baku yang digunakan yaitu kayu dengan panjang ukurannya 60 cm dengan totalnya 120. Pada produksi perharinya 193 unit dengan kebutuhan material satu sebesar 96,48. Pada luas area material 2, komponen kaki kanan satuannya yaitu balok dengan panjang 90 cm, lebarnya 0,3 dan luasnya sebesar 27 meter persegi. Pada komponen kaki kiri, satuannya yaitu balok dengan panjang 90 cm, lebarnya 0,3 cm, luasnya yaitu 27 meter persegi. Pada komponen dudukan, satuannya tetap balok dengan panjang 40 cm dengan lebarnya 0,3 cm, luas totalnya yaitu 12 meter persegi. Lalu komponen penyangga belakang, satuannya tetap balok, panjangnya 120 cm, lebarnya 0,3 cm dan luasnya 36 meter persegi. Pada luas area material 3, panjang kayu per baloknya yaitu 7, lebarnya 0,3 meter, luasnya 2,1 meter persegi. Pada luas area operator mesin potong yaitu panjangnya 1,5 meter, lebarnya 1 meter dan luasnya 1,5 meter kuadrat. Operator mesin penghalus panjangnya sebesar 1,5 meter dengan lebarnya 0,9 meter, luasnya 1,35 meter kuadrat. Operator mesin bor panjangnya 1,5 meter, lebarnya 2 meter, luasnya 3 meter persegi. Pada operator mesin cat spray panjangnya 1,5 meter dengan lebar 0,7 meter dan total luasnya yaitu 1,05 meter kuadrat. Pada perhitungan area operator yaitu forklift 1 ton, lebar gang per feetnya yaitu 9 feet atau 9 inci. Pada peralatan narrow axle trucknya sebesar 6 feet atau 6 inci. Pada peralatan hand pallet sebesar 2 feet atau 2 inci. Pada luas area produksi, mesin pemotong sama dengan 0, mesinnya sebesar 0,6 meter kuadrat dengan perlengkapan pembantu sebesar 0,36 dan ruang operatornya seluas 1,5 meter kuadrat, ruang materialnya sebesar 2,1 meter kuadrat, subtotalnya 4,56 meter kuadrat dengan allowance-nya 6,84 dan jumlah stasiunnya 22 dan total jumlah lantainya 150 meter persegi. Pada mesin penghalus, mesinnya sebesar 0,36 meter kuadrat dengan perlengkapan pembantu sebesar 0,24 dan ruang operator 1,35 meter kuadrat dengan ruang material 2,1. Subtotal produknya yaitu 4,05 meter kuadrat dengan allowance 6,08 dan jumlah stasiun kerja pada mesin penghalus yaitu sebesar 15 dan total jumlah lantai 91 meter kuadrat. Pada mesin bor, mesinnya 0,6 meter kuadrat dengan perlengkapan pembantu sebesar 0,12 dengan ruang operator sebesar 3 meter kuadrat, ruang material sebesar 5 meter kuadrat dengan subtotal produknya 5,82 kuadrat dengan allowance-nya 8,73 dan stasiun kerja sebesar 2. Total jumlah lantainya yaitu 21 meter kuadrat. Dan yang terakhir mesin cat spray
yaitu sebesar 0,7 meter kuadrat dengan perlengkapan pembantu sebesar 0,5 dengan ruang operator sebesar 1,05 meter kuadrat, ruang materialnya sebesar 2,1 meter kuadrat, subtotal dari produknya yaitu 4,35 meter kuadrat dengan allowance mesin cat spray sebesar 6,53, jumlah stasiunnya sebesar 7 dan total jumlah lantainya 47 meter kuadrat. Selanjutnya kita akan berlanjut pada modul 5, yaitu penentuan ongkos material handling pada pembuatan kursi. Sebelumnya, apa sih sistem aliran material itu? Sistem aliran material merupakan analisa mengenai aliran material yang sistematis dari aliran dan stok material dalam sebuah sistem yang didefinisikan dalam ruang dan waktu. Material handling sendiri merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kegiatan produksi dan memiliki keterkaitan erat dengan perancangan tata letak pabrik dan fasilitas produksi. Apa sih tujuan pemindahan bahan pada praktikum kali ini? Tujuan yang diharapkan dengan diterapkannya adalah berkurangnya ongkos material handling karena tata letak yang kurang terencana dan jarak tidak efisien antara unit kerja dapat menimbulkan peningkatan biaya. Dalam penentuan ongkos material handling kali ini terdapat from to chart. From to chart sendiri yaitu suatu teknik konvensional yang umum digunakan untuk perencanaan tata letak pabrik dan pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. Pada praktikum modul 4 kali ini, untuk bab 4-nya kita menentukan yang pertama volume handling sebelum dan sesudah perbaikan, yang kedua from to chart sebelum dan sesudah perbaikan, yang ketiga menentukan aliran jarak diagonal sebelum dan sesudah perbaikan, lalu yang keempat perhitungan volume aliran jarak diagonal sebelum dan sesudah perbaikan. Berikut merupakan contoh volume handling yang kelompok kami peroleh. Berikut merupakan hasil dari volume handling sebelum dan sesudah yang kelompok kami dapatkan. Berikut merupakan aliran jarak diagonal yang sudah kami tentukan dan perhitungkan. Berikut merupakan volume aliran jarak diagonal sebelum dan sesudah perbaikan. Dari perolehan data tersebut, kita dapat mengetahui seberapa efisienkah data sebelum atau sesudah setelah dilakukannya perhitungan kembali. Lalu kita akan beralih ke modul selanjutnya, yaitu rancangan sistem material handling. Sistem aliran material merupakan sistem yang mengatur aliran proses produksi yang bolak-balik dan jarak perpindahan material antara mesin relatif panjang, sehingga berpengaruh terhadap tingginya biaya perpindahan atau aliran material. Pemindahan material sendiri merupakan kegiatan pemindahan bahan menggunakan 25% dari seluruh pekerja, 55% dari seluruh ruangan, dan 87% waktu produksi. Dalam modul 6 menggunakan beberapa metode. Yang pertama, activity relationship chart, yang kedua activity relationship diagram, yang ketiga area allocation diagram. Activity relationship chart atau ARC merupakan hubungan aktivitas dalam suatu organisasi mengenai ketertarikan aliran, ketertarikan lingkungan mengenai keamanan, keselamatan, temperatur, kebisingan, penerangan, dan sebagainya. Selanjutnya, activity relationship diagram atau dapat disingkat menjadi ARD merupakan diagram hubungan antar aktivitas, departemen atau mesin,
berdasarkan tingkat prioritas kedekatan sehingga diharapkan ongkos handling yang sangat minimum. Selanjutnya, area allocation diagram atau AAD merupakan gambaran layout secara global yang menggambarkan hubungan kedekatan departemen dengan skala ukuran luas lantai yang sebenarnya. Berikut merupakan karakteristik hubungan antar fasilitas. Di sini kita dapat melihat A disimbolkan sebagai mutlak perlu didekatkan dengan 4 kode garis berwarna merah, dan E yaitu sangat penting untuk didekatkan dengan 3 garis lurus berwarna orange, dan E yaitu penting untuk didekatkan dengan 2 garis berwarna hijau. D cukup atau biasa saja dengan 1 garis berwarna biru. U yaitu tidak penting dengan tidak ada kode garis, dan X tidak dikehendaki untuk berdekatan dengan kode garis yang tidak beraturan dengan berwarna coklat. Berikut merupakan kode alasan kedekatan hubungan antar fasilitas. Yang pertama, mengurangi jarak jangkauan transportasi. Yang kedua, keterkaitan urutan proses bekerja. Yang ketiga, menghindari kontaminasi polusi udara secara langsung. Yang keempat, mengurangi space area yang berlebihan. Yang kelima, kebutuhan space area yang lebih luas. Yang keenam, menghindari kecacatan terjadi. Yang ketujuh, tidak berkaitan dengan urutan proses bekerja. Berikut activity relationship chart yang kelompok kami tentukan. Di sini kita dapat lihat pada gudang bahan baku dengan area inspeksi, pengukuran dan pemotongan memiliki derajat kedekatan A dengan alasan mengurangi jarak jangkauan transportasi. Yang kedua, area inspeksi dengan area penghalusan memiliki derajat kedekatan A dengan alasan mengurangi jarak jangkauan transportasi. Yang ketiga, area penghalusan dengan area pengemburan dan perakitan memiliki derajat kedekatan E dengan kode alasan mengurangi space area berlebihan. Lalu area pengeboran dengan area pengecatan memiliki kode kedekatan E dengan alasan mengurangi space area yang berlebihan. Di sini kita dapat lihat area pengeboran dan perakitan dengan area pengecatan memiliki kode kedekatan E dengan alasan keterkaitan urutan proses bekerja. Lalu area pengecatan dengan gudang produk jadi memiliki derajat kedekatan I dengan kode alasan mengurangi jarak jangkauan transportasi. Lalu gudang bahan baku dengan area penghalusan memiliki kode derajat D cukup atau biasa saja dengan kode alasan menghindari kecacatan terjadi. Lalu pada area inspeksi, pengukuran dan pemotongan dengan area pengeboran dan perakitan memiliki derajat kedekatan I dengan kode alasan keterkaitan urutan proses bekerja. Lalu pada area penghalusan dengan area pengecatan memiliki kode derajat I dengan kode alasan menghindari kontaminasi polusi udara secara langsung. Lalu pada area pengeboran dan perakitan dengan gudang produk jadi memiliki kode derajat I dengan alasan keterkaitan urutan proses bekerja. Lalu
pada gudang bahan baku dengan area pengemburan dan perakitan memiliki kode kederajatan O, yaitu cukup atau biasa saja, dengan kode alasan mengurangi space area yang berlebihan. Lalu pada area inspeksi dengan area pengecatan memiliki kode derajat O, yaitu cukup atau biasa saja, dengan kode alasan keterkaitan urutan proses bekerja. Lalu pada area penghalusan dan gudang produk jadi memiliki kode derajat O, cukup atau biasa saja, dengan kode alasan mengurangi space area yang berlebihan. Pada gudang bahan baku dengan area pengecatan memiliki kode derajat O dengan alasan tidak berkaitan dengan urusan proses bekerja. Pada area inspeksi dengan gudang produk jadi memiliki kode derajat O dengan alasan tidak berkaitan dengan urutan proses bekerja. Dan yang terakhir, gudang bahan baku dengan gudang produk jadi memiliki kode derajat X dengan alasan tidak berkaitan dengan urutan proses bekerja. Dan yang terakhir, gudang bahan baku dengan gudang produk jadi memiliki kode derajat X atau tidak dikehendaki berdekatan dengan alasan tidak berkaitan dengan urutan proses bekerja. Berikut merupakan activity relationship diagram yang telah kami tentukan. Kode garis ini didapatkan dari activity relationship chart yang telah kami tentukan sebelumnya. Berikut merupakan block plan layout yang telah kami tentukan dengan keterangan A0 merupakan area gudang bahan baku, A merupakan area inspeksi, pengukuran dan pemotongan, B merupakan area penghalusan, C merupakan area pengukuran dan perakitan, D merupakan area pengecatan, dan D0 merupakan area gudang produk jadi. Berikut merupakan area dimensi departemen yang telah kami tentukan sesuai ukuran block plan layout sebelumnya. Di sini A0 kita memakai luas 11,2 kali 3,4 meter, 6,7 kali 4,1 untuk area inspeksi pengukuran dan pemotongan, 7,6 kali 4,1 meter untuk area penghalusan, 6,5 kali 4 meter untuk area pengukuran dan pengecatan, 8 kali 4 meter untuk area pengecatan, 11,3 kali 4,1 untuk area gudang produk jadi. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil maket kami, yaitu pabrik PT Suryatama terbuka. Untuk yang pertama, bagian pojok kanan bawah itu pos satpam. Nah, untuk di bagian kiri itu kolam dan tamannya. Untuk yang bagian kanan ini
administrasi. Yang untuk bagian dalamnya berisi kursi dan komputer untuk bagian ini ditaruh bagian depan karena untuk mempermudah dalam pemesanan dan pengecekan barang dan untuk mempermudah dalam administrasinya. Kemudian yang bagian kiri itu gudang dan tempat penerimaan dan penyimpanan barang. Bagian dalamnya berisi rak-rak untuk menaruh rak-rak untuk menaruh barang jadi dan material yang baru datang untuk dilakukan dalam proses produksi dan tempat penyimpanan hasil proses produksi untuk dilakukan pengiriman. Untuk bagian ini ditaruh juga mobil forklift untuk menata barang yang berat-berat dan tinggi-tinggi dan tempat penyimpanan. Di bagian sini, ini tuh bagian area inspeksi dan pengukuran. Di sini ada meja-meja untuk pengukuran dan bagian ini tuh lemari nih. Dan lemari ini untuk hasil setelah inspeksi dan pengukuran lalu ditaruh di sebelah sini. Lalu ini bagian mengukur setelah inspeksi lalu diarahkan ke meja oranye ini, yaitu meja inspeksi, pengecekan ulang oleh
orang ini. Dengan dilengkapi ada komputer dan lain-lain. Beralih ke departemen selanjutnya. Departemen selanjutnya yaitu penghalusan. Setelah diukur dan dicek, lalu kita melalui proses penghalusan. Proses penghalusan ini terdapat 3 meja di sini untuk menghaluskan kursi tersebut. Di sini juga ada lemari untuk menyimpan barang-barang hasil yang dihaluskan tersebut. Lalu beralih ke belakang, meja penghalusan ini harus berdekatan dengan meja pengeboran dan meja pengeboran karena masih satu fungsi, karena setelah penghalusan kita langsung ke pengeboran. Ini adalah departemen pengeboran. Di sini terdapat tiga mesin pengeboran beserta pegawainya. Di sebelah kanan ini ada tempat untuk penyimpanan barang setelah dibor. Beralih ke sebelahnya yaitu departemen pengecatan. Departemen pengecatan ini harus bersebelahan dengan departemen pengeboran. Karena proses selanjutnya yaitu pengecatan. Setelah dibor barang tersebut, kursi tersebut lalu dicat. Ini adalah contoh interior dari dari departemen pengecatan. Jadi di sini udah disiapkan untuk mesin-mesin pengecatan yang digunakan untuk mengecat kursi yang sudah dibor. Setelah area pengecatan, barang akan dikeringkan lalu menuju ke gudang produk jadi. Jadi di sini gudang produk jadi akan dijemput oleh customer melalui penjemputan di pos 2. Dari pos 2, lalu akan menuju ke ruang administrasi untuk konfirmasi barang produk jadi akan diambil. Lalu penjemputan barang akan melewati di depan gudang produk jadi. Di dalam gudang produk jadi juga terdapat satu ruang administrasi untuk pengecekan barang, apakah barang tersebut sudah dapat diambil atau belum. Terdapat juga satu forklift dan 3 forklift tarik untuk memudahkan produk tersebut dapat diantar ke dalam truk. Di sini terdapat masjid untuk pegawai melakukan sholat. Nah, di sini juga terdapat kamar mandi. Lalu area sini
adalah kantin, dan sini adalah area genset. Lalu di sini terdapat limbah. Di sini kita memilih limbah cair karena pada proses pembuatan kursi itu limbahnya hanya B3 karena limbah padat itu dapat karena limbah kayu untuk serbuknya dapat dijadikan triplek, sedangkan limbah cairnya itu melalui cat, lem, itu tidak dapat diurai. Jadinya kita memakai limbah B3. Nanti akan diolah lalu dibuang. Lalu pada area sini terdapat puskesmas atau klinik yang nantinya akan dibuat pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan. Ayo. Di sebelah sini terdapat transportasi untuk mobil, mobil dan motor. Jadi parkirnya mobil dan motor. Di sebelah tepat area inspeksi dan pengukuran dan pengecatan di sebelah sini. Lalu di sini ada halte juga untuk santai-santai. Wes. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.